Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah karena karunia-Nya dan karena kasih sayangnya kita masih bisa melanjutkan silsilah daurah hadis al-arba'in an-nawawiyah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, insyaallah pada sesi kali ini kita akan membahas hadis yang ke-22 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadithu Al-Thani wal-Ishrun An Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Ikhwatal iman, azzani Allahu wa iyyakum. Mungkin para asatid sebelumnya sudah banyak sekali membahas tentang faidah lughawi atau faidah bahasa yang biasanya terdapat pada hadis-hadis ini. Seperti contohnya an Abi Abdillah, an ada harfu jar. Kemudian juga mungkin ada juga yang sebelumnya sudah membahas anna rajulan, mengapa mansub, dan seterusnya. Taib. Di sini ana hanya menambahkan atau melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh para asatid sebelumnya. Taib. Ara'aita di sini, hamzah di sini bukan hamzah istifham, melainkan ara'aita di sini bermakna akhbirni. Ra'aita, seperti yang antum tidak asing lagi, ra'aita di sini adalah fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bita'i al-fa'il atau bita'il khitab. Jadi ra'aita adalah fi'il madhi yang mabni, harakatnya tetap di atas sukun karena ia bertemu dengan ta'ul khitab. Dan ta di sini
kedudukannya adalah sebagai fa'il. Ta di sini adalah dhamir mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Adalah sebuah dhamir, sebuah kata ganti yang harokatnya tetap di atas fathah ta. Dan kedudukannya adalah fa'il. Dan fa'il, dan mungkin sudah antum ketahui, fa'il itu harokatnya apa? Harokatnya rafa, marfu. Harusnya dhammah. Idza ara'aita, idza adatu syartin ghairu jazimah. Jadi dia sebagai alat syarat, adatu syarat. Idza shallaitu. Shallaitu sama seperti ra'aita. Shallaitu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun fi mahalli la fi mahalli mabniyun 'ala sukun liittisalihi bita'il fa'il. Jadi fi'lun madin, setiap fi'lun madin itu mabni. Tetapi keadaan di sini fi'il madinya mabni 'ala sukun karena dia bertemu dengan ta'ul fa'il. Dan ta'ul fa'il di sini adalah dhamir mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi ta'ul fa'il sini di sini mabni, dia tetap keadaannya. Dimanapun letaknya tetap tu. Dan alhamdulillah di sini ia keadaannya berada pada posisi fa'il, ya, fi mahalli raf'in fa'il. Pada kedudukan rafa'nya sebuah fa'il. Al-maktubati. Shallaitu al-maktubati. Al-maktubat di sini siapa yang tahu? Apa kedudukannya? Harfu jar? La. Maf'ulun bih. Di sini maktubat di sini bukan ismu majrur. Al-maktubati di sini maf'ulun bih. Mansub. Dia mansub. Akan tetapi tanda nasabnya bukanlah fathah. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Akan tetapi alamat tanda nasabnya adalah kasrah. Karena ia termasuk jama' muannas salim. Wa sumtu Ramadan. Waw di sini harfu atfin. Wa sumtu di sini adalah fi'lun madin mabni 'ala sukun seperti sebelumnya karena dia bertemu dengan ta'ul fa'il. Dan tu juga sama i'rabnya seperti sebelumnya, dia dhamir mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'ilin. Kemudian Ramadhana, tentu antum sudah mengetahui Ramadhana apa? Ahsantum, maf'ulun bih mansub. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa haramtul harama. Wa haramtul harama, i'rabnya pun sama seperti sebelumnya, seperti sumtu Ramadan. Haramtul harama. Haramtu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bita'il fa'il. Dan ta fa'ilnya pun sama, i'rabnya sama seperti sebelumnya. Al-harama di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Walam azid 'ala dzalika syai'an. Waw di sini adalah harfu atfin.
lam azid. Lam adalah harfu jazmin. Dia adalah huruf yang menjazmkan. Yujzimu al-fi'l al-mudhari. Dia menjazmkan al-fi'lu al-mudhari. Apa itu majzum harokatnya? Naam, harokatnya adalah sukun. Jadi fungsinya lam adalah mensukunkan. Mensukunkan apa? Mensukunkan fi'lil mudhari'. Yujzim al-fi'l al-mudhari'. Mana fi'il mudhari'nya? Sesudahnya. Lam azid. Azid di sini kita dapati fi'lun mudhari majzum. Dia majzum. Lalu apa tandanya majzumnya? Wa alamatu jazmihi as-sukun. Kita lihat di akhirnya ada sukunnya. Lalu mana fa'ilnya? Wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Di sini ada fa'il, tapi fa'ilnya mustatir, tersembunyi, dan takdirnya adalah ana. Ala dzalika. Ala, wah antum ini sudah pandai. Ala adalah harfu jar yang tugasnya memajrurkan isim setelahnya. Dzalika. Lah, kok dzalika tidak majrur? Kenapa? Karena dza di sini adalah ismu isyarah, isim isyarah. Dan dia mabni ala sukun fi mahalli jar, dza. Kemudian lika, lam. Lam di sini lil bu'di, yaitu untuk menandakan bahwa sesuatu itu jauh. Lil bu'di. Lamnya lil bu'di. Wal kaf harfu khitab. Syai'an. Apa i'rab syai'an di sini? Maf'ulun bih. Mansub. Pasti setiap maf'ulun bih itu adalah mansub. Dan apa tanda nasabnya? Fathah. Kemudian dilanjutkan adkhulul jannah. Adkhul. Apa di sini adkhul? Adkhul adalah bentuk isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il mudhari atau fi'il madhi? Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dan fa'ilnya dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Fa'ilnya tersembunyi dan takdirnya adalah ana. Dan sebenarnya pada jumlah di sini ada hamzah al-istifham. Adkhulu. Tetapi hamzah istifhamnya di sini dihapus. Dalam riwayat ini, ada di riwayat lain tertulis adkhulu al-jannah. Maka jika ada hamzahnya adkhulu, maka hamzah yang pertama adalah hamzah al-istifham. Adalah hamzah yang fungsinya untuk bertanya. Al-jannah. Al-jannata. Al-jannata di sini adalah maf'ulun bi mansub. Kemudian dilanjutkan dalam hadis di sini qala. Nabi menjawab qala. Dan qala antum sudah hafal benar karena qala banyak sekali dalam hadis-hadis. Setiap hadis banyak sekali terdapat qala. Maka antum harus ingat qala adalah fi'lun madin mabniyun ala sukun atau ala al-fathi. Ala al-fathi. Qala. Perhatikan harakat akhirnya. La. Qala. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu. Dan
Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tersembunyi juga, dan takdirnya adalah huwa. Qala na'am. Dan na'am adalah harfu jawab. Harfu jawab. Ini adalah i'rab pada hadis yang ke-22. Jika kita perhatikan idza di sini masuk pada fi'lul madhi. Idza masuk pada fi'lul madhi. Tidak bisa idza masuk pada fi'lul mudhari. Contohnya idza usolli, maka ini kaidah yang salah. Idza masuknya pada fi'lil madhi. Idza shallaitu. Idza juga bisa masuk pada isim. Contohnya idza as-samaa'u syaqqat. As-sama di sini as-sama di sini adalah isim. Tapi idza pada fi'il mudhari, maka tidak akan kita menemukan idza yang masuk pada fi'il mudhari. Adapun terjemah dari hadis mulia ini adalah dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, bahwasannya seseorang, sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubati, jelaskanlah padaku jika aku salat fardu yang 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun sesuatu tersebut. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala na'am. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan na'am. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, kita mendapati di sini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ridwanullahu anhum ajma'in, mereka sangat gigih dalam bertanya. Mereka bergigih bertanya dalam sesuatu amalan yang dapat menimbulkan pekerjaan, yang dapat menimbulkan amal bagi mereka, yang tentunya amal tersebut bisa memasukkan mereka ke dalam surganya. Di sini juga kita bisa ambil faidah akan tujuan kehidupan para sahabat. Tujuan utama kehidupan mereka di dunia ini adalah surganya Allah. Bukanlah tujuan mereka adalah untuk mencari kekayaan, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mencari harta yang banyak, bukan untuk memperbanyak dan berbangga-bangga terhadap anak. Tidak, kalla. Akan tetapi tujuan hidup mereka adalah surga. Kemudian di sini menunjukkan bahwa salat 5 waktu dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Begitu juga puasa. Lalu di sini timbul pertanyaan, apakah cukup dengan sholat dan puasa saja kita cukup?
Akan tetapi hadis selanjutnya menjelaskan, meskipun seorang sahabi ini tidak berkata bahwasannya ia harus berzakat, dia harus berhaji, akan tetapi berhaji dan berpuasa di sini masuk ke dalam perkataan ia yang selanjutnya, yaitu menghalalkan apa yang Allah halalkan dan Rasulnya halalkan. Wa haramtul haram. Dan ini juga kita bisa ambil faidah dari ahlaltul halal, bahwa kita hendaknya meyakini bahwa sesuatu itu halal. Segala sesuatu itu asalnya halal. Dan apa yang Allah halalkan, maka kita harus yakini. Dan apa yang Rasulullah halalkan, kita juga harus yakini, tanpa harus melakukannya. Berbeda dengan selanjutnya, wa ahlaltul haram. Dan kita wa haramtul haram, wa haramtul haram, mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Maka di sini kita harus menggabungkan antara meyakini bahwa sesuatu itu haram, dan kita juga harus meninggalkan perbuatan yang haram tersebut. Maka Rasul pun menjawab, na'am. Maka na'am di sini kita bisa ambil faidah juga, bahwa na'am di sini sebagai bentuk i'adatun lis-su'al. Bahwasanya kata na'am di sini adalah sebagai pengulangan dari pertanyaan. Maka na'am idza shallaita al-maktubat, wa idza sumta Ramadan, wa idza ahlaltal halal, wa idza haramtal haram, tadkhulul jannah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik serta rahmatnya dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan cukup ini saja yang bisa disampaikan pada sesi kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.